Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar dan mengajar seperti biasanya dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah kita, apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin. Mulai. Selesai. Ya, baiklah adik-adik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Dia semua. Alhamdulillah ya. Apakah kalian ada yang ingat kita akan membahas apa pada pagi hari ini? Ingat atau tidak? Ingat. Sudah dipelajari bukunya? Belum. Kenapa? Malas itu perbuatan yang tidak terpuji ya. Makanya kalian tidak boleh malas dalam membaca. Karena dengan membaca kita juga bisa melihat dunia. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk di pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Amerika. Islam masuk di Amerika pada abad ke-19 Masehi, ditandai dengan adanya imigran yang hijrah dari Timur Tengah. Ya, dari Timur Tengah. Pada sejarah Amerika Utara, Muslim masuk ke Amerika yaitu pada abad ke-16 Masehi, yang dibawa oleh seorang Muslim yang bernama Estefanico dari Azamor. Dia itu seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Namun menurut sumber lain, kedatangan paling awal imigran Muslim adalah antara tahun 1875 dan 1912 dari kawasan pedesaan yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Daerah ini dulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintah oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia I, terjadi gelombang kedua imigrasi kaum muslim dari Timur Tengah, di mana dalam periode ini pula dimulainya kolonialisme barat di Timur Tengah. Periode imigrasi ketiga terjadi pada tahun 1947 sampai 1960, di mana terjadi peningkatan jumlah Muslim yang datang ke Amerika Serikat yang kini berasal dari negara-negara luar Timur Tengah. Kemudian gelombang keempat terjadi pada tahun 1965 di saat Presiden Lyndon Johnson menyokong rencana undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah berlama-lama. Kemudian perkembangan perekonomian, pada awalnya imigran Muslim yang datang ke Amerika Serikat bekerja sebagai budak. Tetapi kini tidak sedikit yang bekerja sebagai seorang profesional. Pekerjaan lain yang dilakoni oleh Muslim di Amerika Serikat yaitu adalah guru, tentara, penjaga toko, kemudian supir taksi, dokter, wira swasta, buruh, dan pekerjaan lainnya. Kemudian organisasi Islam di Amerika Serikat ada banyak. Yang pertama yaitu kelompok paling besar adalah
American Society of Muslim atau Masyarakat Muslim Amerika, pengganti Nation of Islam yang lebih dikenal sebagai Black Muslim. Kelompok ini dipimpin oleh Walid dan Muhammad. Tidak begitu jelas berapa Muslim di Amerika yang mengikuti kelompok ini. Kepercayaan kelompok ini juga berbeda dengan kepercayaan Islam pada umumnya. Mereka tidak mengenali Muhammad adalah Rasulullah yang terakhir. Kemudian yang kedua, kelompok terbesar kedua, yaitu Islamic Society atau Masyarakat Islam Amerika Utara. Organisasi ini adalah suatu asosiasi organisasi Muslim dan perorangan untuk mempresentasikan Islam. Kelompok ini dibuat oleh imigran beberapa etnis Kaukasia dan kelompok kecil Afro-Amerika yang masuk Islam. Jumlah anggotanya baru-baru ini mungkin telah melampaui organisasi pertama. Konvensi tahunan organisasi ini mungkin adalah pertemuan Muslim paling besar di Amerika Serikat. Organisasi ini telah dikritik karena menyebarkan ajaran Wahabi dan karena memiliki hubungan dengan terorisme. Na'udzubillah. Kelompok terbesar ketiga yaitu Islamic, apa itu ya bacanya? Saya tidak tahu bahasa Inggris. Atau yang dikenal sebagai Lingkaran Islam Amerika Utara. Organisasi ini adalah kelompok Islam yang tidak memandang kesukuan, terbuka bagi semua dan mandiri. Kelompok ini dibentuk oleh imigran Amerika kulit putih dan Afro-Amerika yang termasuk Islam. Kelompok ini sedang tumbuh dan juga lebih besar dari American Society of Muslim di saat sekarang. Definisi mudanya adalah Young Muslim atau Muslim muda. Ya, lanjut. Organisasi ini bekerja keras untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam memecahkan isu-isu zaman demi memelihara keyakinan Islam di tengah masyarakat yang sekuler. Nanti dicari ya artinya sekuler itu apa. Oke ya. Sampai jam berapa waktunya ini? Jam 9.45. Sekarang jam berapa? 9.30. Oh, sebentar lagi ya. Mungkin nanti akan saya bagikan kita pelajari hari ini ya, khusus materi hari ini, karena mungkin penting nanti untuk kalian jika di perguruan tinggi. Jadi saya harap kalian jangan bosan belajar sejarah, karena sebenarnya belajar sejarah itu asik. Kalau kita jadi tahu tempat-tempat atau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang telah terjadi. Baiklah, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebentar saya kasih bukunya untuk difotokopi ya. Terus dipelajari, jangan cuma jadikan pajangan. Bisa? Sah. Oke. Mungkin cukup dari saya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.